Pada suatu malam gelap dan berangin, Xiao Shuai sedang duduk santai di bawah pohon, mengelus bagian belakang kepala. Xiao Shuai yang sadar kembali teringat semua yang terjadi. Xiao Shuai adalah seorang kurir pengantar makanan yang serius. Suatu kali saat mengantar makanan, tanpa sengaja melihat pacarnya berbaring di pelukan pria lain. Si Shuai yang marah dan malu, lalu terlibat pertengkaran hangat dengan pria itu. Namun tak disangka pacarnya memukulnya hingga pingsan dengan batu bata. Xiao Shuai yang sadar kembali, berjalan dengan putus asa pulang ke rumah. Namun melihat dua pria berpakaian hitam berdiri di depan pintu. "Kamu siapa?" Kamu Pa Shulongyao. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Mei. Datang untuk membatalkan pertunangan dengan Xiao Shuai. Melihat wajah bingung Xiao Shuai, Xiao Mei yang baik hati pun mulai menjelaskan alasannya. Kakek saya dan kakekmu sudah membuat pertunangan untuk kita. Tapi sekarang pertunangan itu sudah tidak cocok lagi. Ternyata wanita itu berasal dari keluarga bangsawan. Kakek Xiao Shuai menyelamatkan keluarga Xiao Mei dari bahaya. Kakek Xiao Mei sebagai balas budi, membuat pertunangan untuk keduanya. Sekarang, Xiao Mei yang sudah punya pendirian melihat Xiao Shuai yang terpuruk. Ingin membatalkan pertunangan. Meminta Xiao Shuai menjembalkan surat pertunangan. Anak brengsek ini pasti tidak akan pakai kesempatan ini untuk menekan dan tidak mengembalikan suratnya. Kalau dia mau minta uang atau barang, kasih saja. Aku harus mengambil kembali surat pertunanganku. Tidak mau ada sedikit pun kaitan dengan pecundang ini. Di luar dugaan Xiao Mei, Xiao Shuai bukan hanya tidak memanfaatkan situasi itu untuk menekan, tapi malah dengan senang hati menjembalkan surat pertunangan itu. Xiao Mei juga mengembalikan liontin giok yang ditinggalkan kakek Xiao Shuai kepada Xiao Shuai. Liontin giok ini dulu kakekmu yang melepaskannya dari kakekku. Kan? Karena surat pertunanganmu sudah dikembalikan. Maka aku juga harus mengembalikan barangnya kepada pemiliknya. Derimu kasih. Kakek, bukan aku tidak mau mematuhi pertunangan ini. Tapi Long Hao ini benar-benar terlalu payah. Anda pasti juga tidak ingin aku menikah dengan orang gagal seperti dia, kan? Sebenarnya Long Hao itu siapa sih? Kenapa dia punya surat pertunanganku? Masih ada surat nikahnya Yuer. Masih ada 5 wanita lain yang identitasnya tidak diketahui. Surat nikahnya. Oh, Kakak Yellen. Ada apa? Telepon aku pagi-pagi begini. Kamu pemalas. Aku tahu kamu belum bangun. Pesan kemarin sudah kamu baca belum? Kamu sudah datang ke Qiancheng. Surat pertunangannya asli. Aku punya seorang tunangan. Aku punya tunangan bernama Long Hao. Power. Pegang lainin Jaik ini. Sepertinya kamu sudah dewasa. Saatnya kamu meneruskan warisan keluarga. Kamu harus menjadi pria yang berdiri tegak dan jujur. Aku dan ayahmu menantikan hari itu. Kakek. Jangan pergi. Kakek. oh, no.
Ah, Enjing Ladong. Ibumu ternyata juga pelarian. Malah datang ke rumahku buat ini. Kalau nggak datang lagi, sujud minta maaf. Tunggu aja buat ngurus jenazah ibumu. Kamu ini tua. Nggak mati tapi pengen hidup ya. Wu Hao datang tepat waktu. Cepat bawa anjing gila tua ibumu pergi. Kita ini nganter sup ayam ke Hunan. Hong Mei. Kamu dulunya pacar Hao Er. Kok bisa kayak gini? Kalian berdua hari ini harus lewat bawah kakiku. Baru aku lepaskan kamu. Kalau nggak, Long Hao kamu nggak bakal punya masa depan. Tuan Cui, tolong lepaskan anak saya. Saya mau sujud ke Anda. Saya mau sujud ke Anda. Saya mau sujud ke Anda. Tolong lepaskan anak saya. Ah. Ah. Hak Lin. Saya kasih tahu kalian. Saya bukan lagi Lu Hao yang dulu. Baik Siri, tunggu aku. Long Hao ini memang pecundang. Au. Kamu tanya mereka butuh bantuan nggak? Nona Wei suruh saya sampaikan. Kalau butuh bantuan bilang saja ke saya. Terima kasih. Aku Long Hao nggak bergantung sama siapapun. Pergi ke rumah Shangguan. Sakit? Ayo kita ke rumah sakit. Nggak sakit. Aduh, nggak perlu ke rumah sakit. Istirahat sedikit saja nanti juga sembuh. Cepat pulang. Emma, mana mungkin nggak sakit? Jia marah. Wow, besar sekali. Wow, besar sekali kamu. Lepaskan anak saya. Harus sukses. Tidak akan biarkan ibu dihina lagi. Tempat penguburan. Tidak akan biarkan siapapun mengintimidasi lagi. Kamu. Ternyata sampai datang ke rumah saya. Harus jadi orang terhormat. Sudah? Ayo kita pulang. Shang Guanyu. Lin Jie, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aduh, preman ini. Sepertinya penyakit rayumu makin parah. Baiklah. Sekarang bahas yang serius. Surat pernikahanmu. Awal kehidupan baru. Persatuan dua keluarga. Semoga jodoh langgeng selamanya. Cocok dan setara. Sepenuh hati dan sehati. Satu keluarga seumur hidup. Dengan janji setia sampai tua kepada Hong Jian. Mencatat perjanjian merpati sebagai bukti dalam buku pasangan Yuan Pei, Long Hao dan Shang Guanyu. Ini bukti. Surat nikah ini tidak mungkin palsu, kan? Aku punya seseorang bernama Long Hao. Siapa sih Long Hao itu? Kakak ingin. Aku akan beres-beres dulu. Kamu duluan temani aku ke dokter Tiongkok. Terus ajak aku ketemu tunangan ini.
2. Setiap kali kamu bilang soal penyakit ini, kamu selalu bercanda sama aku. Hari ini bicara jujur sama aku. Sebenarnya gimana sih penyakitku ini? Dokter Barat bilang ini gangguan estrogen yang parah. Dokter Tiongkok bilang ini yang tidak seimbang dan api berlebihan. Gejala utamanya wajah gampang merah dan berkeringat, nafsu kuat dan perilaku berlebihan. Bahkan, kadang agak genit. Dan saat penyakit ini kambuh, gejalanya berkali-kali lebih kuat dari biasanya, sakit dan memalukan. Aku sudah kemana-mana cari pengobatan, tapi nggak ada yang mempan. Sejak ulang tahun ke-18 3 minggu lalu, frekuensi dan gejalanya semakin parah. Aku tidak tahu. Oh, Kamu dulu kompres pakai telur hangat. Kalau aku punya uang, aku bisa beli obat yang lebih bagus buat menyembuhkan ibu. Bukan cuma beli obat seadanya buat nyelamatin kamu. Kalau begitu, aku nggak tahu lagi. Bajingan, kamu bukan cuma pecundang, kamu juga bajingan besar. Nona Wei Chi. ya. Itu. Ye. Tidak apa-apa kan ya. Prioritas utama kemampuan ini adalah menekan dulu. Bagaimana keadaan Yue? Kamu mau menyelamatkannya bagaimana? Mau menyelamatkan dulu yang darurat. Hanya bisa menekan energi jahat dalam tubuh Nona ini dulu. Perlu membuka perut bagian bawah Nona ini. Lalu letakkan tangan di perut bawahnya. Kamu. Kamu. Tidak apa-apa kan? Kalian ada kertas dan pulpen? Pakai eyeliner saja. Kamu nggak punya kertas dan pulpen?
Naik level. Nona Aini. Saya sarankan sebelum minum obat, Anda harus tenang dan beristirahat. Jangan sampai emosional berlebihan. Jangan marah. Selain itu, bahan obat ini cukup langka dan berharga, tapi mudah dicari. Tapi bagi kalian seharusnya bukan hal yang sulit. Setelah menyiapkan obatnya, bisa telepon saya. Saya akan bantu kalian meracik obat. Pamit dulu. Sebenarnya dia orang seperti apa sih? Apakah dia si pecundang itu? Kok bisa dia punya kemampuan sehebat itu? Ini siapa? Kamu sudah selamatkan aku. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia ya? Nenek tua. Kemana si Dragon How itu pergi? Selagi aku masih sabar. Cepat ngomong, jangan paksa aku pukul perempuannya. Cepat bilang. Kamu pasti Dragon How, kan? Kamu tahu kamu sudah menyinggung siapa? Bosh. Perseteruanku dengan Cui Wenjing dan Homei. Aku nasihatin kamu jangan ikut campur. Ini juga gara-gara kamu teriak-teriak. Oka. Aku bisa jamin dengan bertanggung jawab. Kamu nggak cuma bikin Cui Seng marah, tapi juga aku. Kalau begitu kamu sudah mati deh. Bos, berani banget kamu. Bos. Kamu berani banget. Nona Shengwan. Kenapa Anda datang? Lau Bai, kamu kira kamu penguasa gerbang selatannya? Kamu kira kamu hukum yang sakral? Berani-beraninya kamu membela teman saya? Masih ada aku di matamu, Shangguan? Aku juga dengan tanggung jawab bilang, kamu sudah menyinggung keluarga Shangguan kami. Berani-beraninya kamu buat UR marah. Aku juga dengan tanggung jawab bilang, kamu sudah menyinggung keluarga Yuchi kami. Nona Shengwan, Nona Yuchi. Saya buta mata. Sungguh tak tahu kalau Long Hao Xuan itu kamu. Aku yang harus mati. Aku minta maaf. Pergi sana. Pergi. Salam Tench. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda tadi. Belum sempat saya ucapkan terima kasih dengan baik. Anda sudah buru-buru pergi. Melihat obat yang Anda beli tertinggal. Aku dan Kaing buru-buru mengantarkan obat itu ke Anda. Terima kasih, terima kasih. Yue, ini Jia Longyao. Tuan Long. Tuan Long, ini sahabat karib saya. Juga keluarga pertama dari masa depan kalian. Putri keluarga Shangguan, Nona Shangguan Yu. Terima kasih untuk kedua nona yang sudah menolong. Terima kasih. Long Hao dan Shangguan Yu, bukti kematian. Kakak. Kamu bilang anak Cui Wenjun itu. Benar nggak? Tahu kalau Long Hao adalah teman keluarga Shangguan dan Yushi. Tapi malah sengaja disuruh bunuh diri. Sialan Cui Wenjun ini menjebakmu. Pergi. Supaya keluarga Shangguan bisa bertindak. Jangan beri ampun kepadanya. Ajar Jia. Terima kasih untuk kedua nona yang sudah menolong. Terima kasih. Kedua nona ini ada yang ingin disampaikan lagi? Kenapa tidak ajak kami duduk minum teh dulu? Tuan Long. Ramuan dan resep obat yang Anda berikan sudah kami siapkan. Kapan Anda ada waktu datang membantu UR meracik obat? Tidak heran dari keluarga bangsawan. Beberapa jenis adalah bahan obat langka yang didapat dari keluarga He. Mereka bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat.
Ramuan dan resep obat Anda sudah kami siapkan. Kapan Anda ada waktu datang membantu UR meracik obat? Ibu saya terluka dan juga ketakutan. Tidak enak meminta dua nona besar ini menunggu lama. Mohon pengertiannya, dua nona besar. Setelah saya urus masalah ibu saya, pasti saya akan berkunjung untuk meracik obat untuk Nona Shangguan. Belum pernah ada yang menolak saya. Ma. Sudah. Nona Shangguan itu sepertinya tidak tertarik sama kamu. Aduh Ma. Kamu ngomong apa sih? Masa si Nona bangsawan bisa tertarik sama aku? Lagi pula sekarang aku tidak lagi peduli soal cinta-cintaan. Aku mau berusaha keras, biar sukses. Supaya kamu, Emma, bisa hidup enak. MA yakin kamu pasti akan berhasil. Tapi Emma tidak mau kamu terlalu capek. Kamu sehat dan baik-baik saja itu sudah yang utama. Kapan? Sialan. Sepertinya salep bingking ini memang mujarab. Ini baru salah satu trik kecil dari warisan kakek. Kalau aku rajin berlatih dan bisa menggunakan warisan lain dengan lebih baik, maka kesuksesanku bukan hal yang mustahil. Emma, tolong istirahat yang cukup. Kakak Kapar. Han, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan padamu? Kamu benar-benar sengaja mau bikin aku susah ya? Ngapain sih? Kamu tahu siapa teman Long Hao ini? Tidak? Kamu suruh aku mengurus dia. Kamu suruh aku musuhi keluarga Shangguan. Kamu mau aku mati ya? Long Hao. Urusan keluarga Shangguan ini masih pakai pejabat rendahan macam mereka untuk menghadapinya. Anye, Anda benar-benar berjiwa besar. Tolong lepaskan saya. Saya juga tidak tahu soal ini. Itu salah saya. Tolong maafkan saya. NK. Kamu benar-benar sudah bikin masalah. Kamu dan Dong Hao sudah bertengkar hebat. Kamu dalam masalah besar. Apapun yang terjadi padamu, jangan harap aku akan membiarkanmu bebas. Monyet. Aku tidak boleh mati. Kamu dan aku bisa mati. Ingat itu. Sure. Ya. Sesuai tingkatan yang dibagi dalam warisan. Sekarang aku baru di tingkat latihan Ki 1 lapis. Kekuatan 1 lapis saja sudah seperti aku. Kalau nanti bisa berlatih sampai tingkat Ki 9 lapis. Bahkan sampai tahap dasar suji latihan Ki. Akan mencapai ketinggian seperti apa? Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa menindas aku. MA, makanya. Ya.
Telepon. Dah. Hai. Apakah Hong Mei sudah tahu kesalahannya? Ingin minta maaf sama kamu. Hello. Halo. Sayang, mau apa? Kalau ada apa-apa, bilang saja. Aku sudah tahu kesalahanku. Kamu bisa memaafkanku gak? Aku buatkan iga bakar kesukaanmu. Sepertinya bocah itu masih belum nyerah sama kamu. Sepertinya bocah itu masih belum nyerah sama kamu ya. Tapi kali ini dia, Umf. Pasangan sialan itu gak ada niat baik sama sekali. Dia bilang namanya Luo Haoya. Pergi. Kamu bilang namanya siapa sih? Di luar aku gak bisa bersin kamu. Tapi hari ini aku sudah pasang jebakan maut. Biar kamu juga tenang. Kalau kamu hari ini bersikap baik, berlutut dan mengaku salah ke aku bisa memaafkan kamu demi Mei Mei. Wei Mei. Aku sebenarnya mau bawa kamu pulang karena menghargai persahabatan kita selama ini. Tapi gak nyangka kamu masih gak malu. Malah bantu Cui Wenzi menjebak aku. Serang semuanya. Aku mau potong sendiri otot tangan dan kakimu. Aku sarankan kamu jangan bergerak. Serang. Serang semuanya, sialan. Ah. Aduh, Orang ini kekuatannya hebat sekali. Kalau tadi dia pakai kekuatan 1 atau 2% lagi. Kami semyo pasti mati. tanpa ragu. Saudara-saudara, Ayo. Wow. jangan sentuh aku anak sulung keluarga Cui. Kalau kamu berani sentuh aku, kamu sudah jadi musuh keluarga Cui. Aku kasih tahu, aku bukan lagi Long Hao yang dulu. Kamu terus-terusan menindas sampai keterlaluan. Jangan bilang siapapun dari keluarga Cui berani ganggu aku. Aku pasti buat keluarganya hancur lebur. Kamu ya? Kamu mau gigit otot tanganku dan kakiku ya? Gak boleh. Ama. Lepaskan. Kamu tahu sendiri, aku gak pukul wanita. Bahkan sekarang, aku ingin sekali merobekmu berkeping-keping.
Kita berdua sudah di sini. Kita tidak ada hubungan lagi. Kamu urus sendiri baik-baik. Kalau kamu berhenti sampai di sini, aku tidak akan memburumu lagi. Tapi kalau kamu masih mau mengganggu, aku akan temani sampai habis. Aku pastikan keluargamu akan hancur berantakan. Hai. Tuan Long, silakan. Ya. Obat dari Long Shenyi sudah kami siapkan. Terima kasih atas bantuannya. Nona Yuchi, Anda terlalu memuji saya. Saya bukan dokter hebat, hanya ilmu warisan keluarga. Kebetulan saya tahu cara mengobati Nona Shangguan. Kamu sudah datang. Selamat datang di rumahku. Nona Shangguan, bagaimana kondisi tubuh Anda sekarang? Setelah Anda membantu saya berobat, saya merasa jauh lebih baik. Sekarang melihat Anda lagi, saya merasa semakin membaik. Setelah Anda membantu saya berobat, saya merasa jauh lebih baik. Sekarang bertemu Anda lagi, saya merasa semakin membaik. Tuan Long, silakan masuk. Mari kita mulai meracik obat sekarang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kok bisa begini? Pasti karena terlalu banyak makhluk spiritual terbang terlalu keras. Ini obat yang kamu racik khusus untuk UR. Ya. Kamu yakin obat ini aman dan tidak beracun? Nona Yusher. Nona Shangguan. Maafkan saya terlalu keras saat membuatnya. Seharusnya ini pil, tapi malah jadi seperti kue. Tapi kalian tenang saja, khasiatnya masih ada. Saya jamin dengan nyawa saya obat ini. Obat ini. Najavamo bizamenja minuava UR? Lao Su. Tamu, tolong bawa obat ini pergi. Lausu suruh bawakan obat ini untuk diperiksa. Meremikan. Saya rasa nyawa saya tidak sebanding dengan nyawa Nona Shangguan. Jadi saya tidak mempermasalahkannya. Harus memeriksa obat ayah saya. Ini benar-benar penghinaan besar. Lausu, kamu turun dulu saja. Kakak Kinji. Aku percaya pada Mohau. Aku akan minum obat ini. Ini.
Aku percaya padamu. Aku akan minum obat ini. Yue. Kamu tidak boleh main-main dengan nyawamu sendiri. Obat ini bisa diminum? Ya, ada apa? Ya, ya. Sudah hampir waktunya aku bantu Shangguan Xiayue. Sudah lebih dari 12 jam. Tenaga dalamku akan segera melemah. Kalau tidak segera minum obat, tubuh akan kembali kaku. Bahkan bisa kehilangan darah. Aku percaya padamu. Aku butuh itu. Aku sudah sembuh. Kaki Ning. Lihat, aku sudah baik-baik saja. Ini belum benar-benar sembuh. Obat ini harus diminum terus 3 hari supaya benar-benar sembuh. Tidak akan kambuh lagi. Nona Shangguan. Selama kamu minum 3 pil setiap senja, dalam 3 hari pasti sembuh. Setelah 3 hari pasti sembuh total. Tuan Long, Anda sudah menyembuhkan penyakitku. Bagaimana aku bisa membalas budi Anda? Kaking, kamu bilang dong. Kalau tidak, aku akan menyerahkan diri sebagai balas jasa pada Tuan Lu. Kaking. Kamu bilang dong. Kalau tidak, aku akan menyerahkan diri sebagai balas jasa pada Tuan Long. Nona Xiaowei, jangan bercanda ya. Aku tidak pantas untuk Anda. Lagi pula Anda dan Nona Yuchi sudah membantuku mengusir tukang Scar. Aku belum sempat berterima kasih. Pengobatan keluargaku kebetulan bisa menyembuhkan penyakit Anda. Sama sekali tidak seberapa. Long Giao. Orang yang ingin mengejarku sudah antre panjang. Loh, kamu satu-satunya yang sudah menyatakan perasaan padaku. Ah. Ikan ini memangnya. Baru kenal 2 hari, sudah bilang hal seperti itu. Setidaknya dia sadar diri. Kalau pria lain, bisa jadi malah buru-buru setuju. Tuan Long, Anda tidak perlu buru-buru mengusir saya. Apapun yang Anda minta sebagai balasan, aku akan setuju. Apapun yang Anda inginkan sebagai balasan, aku akan setuju. Nona Shangguan. Bolehkah aku duduk sendiri di teras sebentar? Tuan Long, silakan saja. Anggap saja ini rumah sendiri.
Aku sudah berhasil membuka celah. Kakek, aku pasti akan berlatih ilmu Anda dengan sungguh-sungguh. Jadi pria yang teguh dan berdiri di atas kaki sendiri. Kak Ing, kamu bicara sama dia, ya? Nona apa? Tempat Anda ini benar-benar tempat yang penuh keberuntungan. Aku baru sebentar di luar. Sudah merasa segar bugar. Hati jadi lega dan tenang. Tuan Lung, kalau Anda suka, sering-seringlah datang kapan saja. Tuan Longgi. Aku sudah bicara dengan UR. Kami bingung bagaimana cara membalas budi Anda. Ini 2 juta, silakan terima. Masih bengong buat apa? Cepat ambil 2 juta itu dan pergi saja. Kamu dan UR jelas bukan dari dunia yang sama. Apalagi kamu kapan punya 2 juta itu? Terima kartu ini. Kamu masih bisa jadi pacarku. Jangan merasa tertekan. Toh masih bocah miskin. Sedikit uang langsung gak kendali. Bagus, cepat ambil uang dan pergi. Mulai sekarang kita gak perlu ketemu lagi. Nona you sure? Nona Shangwan. Saya memang benar-benar butuh uang. Uang ini saya terima. Tapi anggap saja ini pinjaman dari Nona Shangguan. Dalam sebulan, Ronghao pasti akan menggandakan dan mengembalikan. Ini adalah surat hutang saya. Pak suruh sopir antar Tuan Luo pulang. Terima kasih, tidak usah. Saya akan pulang sendiri. UR jangan sedih. Kalau Long Hao benar-benar orang yang jujur dan mampu, dia pasti akan kembali dengan uang itu untuk menemui kamu. Kalau dia bawa uang itu pergi dan tak kembali, itu sudah cukup bukti dia tukang util pengecut yang tamak. Kamu gak perlu lagi memikirkan dia. Semua orang bisa lihat kalau Nona Shangguan adalah wanita baik, dan saya percaya perasaannya pada saya itu tulus. Tapi sekarang saya harus cepat jadi kuat. Saat ini pengumpulan dan latihan sudah sulit memberikan hasil. Kamu harus beli lebih banyak bahan obat langka. Ramuan yang dibuat dari bahan obat tua. Ini butuh. Aku harus buka area. Juga untuk kebutuhan akademiku sendiri. Ma, Ada APA? Kenapa duduk di sini? Awif. Taji. Waktu sore, ada orang yang mengaku pemilik rumah bawa beberapa preman. Paksa aku keluar dari rumah. Takut kamu khawatir. Jadi aku gak telepon kamu. Gak apa-apa. Emma, kita nginap dulu di hotel semalam. Besok kita cari rumah sendiri. Tolong sampaikan pada orang bernama Cui. Aku pasti buat keluarganya hancur lebur. Pak Vu. Hari ini harus usir Long Hao dan anaknya keluar dari sini. Kalau kamu gak bisa, maka besok aku yang akan usir keluargamu dari Jalan Dongin. Silakan lihat. Ini tipe apartemen 2 kamar. Luasnya lebih dari 130 meter persegi. Harganya lumayan sih.
Enggay panggilan crap. Kok kamu datang? Kenapa si lelaki bertato ini gak ada habisnya? Long Hao ini. Tapi punya latar belakang keluarga Wei Ti dan Shang Luan. Aku lagi bingung gimana cara berdamai sama dia. Sekarang, kesempatannya datang. Tuan Long, kau kena datang ke sini? Bos, kok di mana-mana ada kamu? Tuan Long, kenapa Anda ada di sini? Dabai, kok kamu ada di mana-mana? Hei, masih bengong apa? Cepat buatkan teh bagus buat Tuan Long. Yang aku suka ya. Ini juga bisnis kecil keluarga kami. Sekalian mampir lihat-lihat. Sekalian cek anak-anak ini ada yang malas enggak. Silakan masuk, kepala sekolah lama. Hari ini datang. Pasti mau beli rumah. Ya, aku memang mau beli 1 unit rumah. Aku ada urusan mendesak. Tuan Long, sudah ada rumah yang cocok? Bukan rumahnya yang gak cocok, tapi kantong aku yang gak cocok. Tuan Long. Ada 1 rumah di sekitar sini. Rumah itu atas nama aku. Aku rasa tata letak, arah, dan lokasi semuanya cocok buat Bibi tinggal. Tuan Long, aku juga selalu cari orang bertuah ini. Kalau Tuan Long gak keberatan, bisa lihat-lihat dulu. Harga dan lain-lain bisa dibicarakan. Cuma 100.000 saja. Kalau Anda rasa gak cocok, kita bisa nego lagi. 100.000? Nih, Siskar jelas-jelas mau kasih rumah ke aku. Haha, Tuan Long. Aku gak ada maksud apa-apa. Rumah itu milikku. Aku yang jual. Aku fan. Utamanya cuma mau berteman sama Anda, Tuan Long. Haha. Kalau saja bisa lewat Anda kenalan sama Shang Luan. Itu bakal makin bagus. Siskar ini masih bisa diandalkan, dan dia mau kembangkan usahanya. Emang butuh sosok kayak dia. Scar, kamu memang pria sejati. Teman kamu aku terima. Soal keluarga Shang Luan, aku nggak berani jamin. Bisa berteman sama Anda. Aku merasa beruntung banget. Soal keluarga Shang Luan itu nanti dulu. Terserah nasib saja. Haha, Xiao Shan. Ayo masuk, temani Tuan Long minum di meja makan. Tuan, proses balik nama sudah selesai. Semoga betah tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, langsung saja bilang ke saya. Bos, aku ini orangnya nggak suka berhutang. Ini jimat pelindung yang aku buat. Aku kasih sedikit. Anggap saja sebagai pengganti uang rumah yang kamu rugi. Ini bagus sekali. Benar-benar dapat untung tapi pura-pura polos. Dengan beberapa lembar kertas rusak ini, bisa dihargai 2 juta. Ngapain bercanda? Siapa suruh aku ingin lewat menantu naga untuk kenalan keluarga Shang Luan? Tuan Long. Dengar kata Anda, rumah ini Anda yang beli. Ini sama sekali tidak berhutang pada saya. Tapi jimit-jimit pelendang ini. Inilah harta yang sesungguhnya. Saya ucapkan terima kasih dulu ya. Tuan Long, masih panjang jalan kita. Masih panjang, masih panjang. Emma, kamu di mana? Urusan rumah sudah saya atur. Aduh, ini rumah kita sendiri. Kamu tidak perlu khawatir lagi soal pemilik rumah yang merepotkan. Tunggu saya akan jemput kamu. Kita akan pindah sekarang juga. Emma, kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, Hauer. Awif, Tadi kakiku tersayat sesuatu. Aku pingsan lagi, tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Ma, jimat pelindung yang kemarin aku berikan, kamu bawa teruskan?
Bagian ini gagal ya. Ternyata jimat pelindung itu memang ada sesuatu yang aneh. Aku harus buat ibu selalu membawanya. Kalau begitu, apa yang kuberikan untuk Scar itu benar-benar murah ya. Emma, kamu pasti baik-baik saja. Ayo kita pindah rumah. Ok. Tidak perlu menebak. Pasti Cui Wenjun yang menyuruh orang menyakiti ibu. Kau yang bernama Cui akan jadi musuh pertamaku. Juga akan jadi musuh pertamaku di dunia ini. Musuh pertama di jalur yang aku tempuh. Tuan Long, terima kasih untuk jimat pelindungnya. Masih ada yang lain? Kamu datang jemput aku, kenapa? Kamu tahu tidak, dulu sebuah mobil minimal 100 meter. Langsung aku tabrak aja. Pasti langsung mati waktu itu. Kerjanya payah banget. Mobilnya bahkan bagian depan hancur. Aku nekat banget. Tidak disangka perempuan ini lebih kuat dari yang aku kira. Tidak hanya bisa tahan luka biasa, bahkan bisa tahan benturan mobil sampai 14%. Ini harus benar-benar dipikirkan keberuntungan ini. Kenapa kamu yakin itu aku? Kenapa kamu warga negara Tiongkok? Aduh Tuan Dong. Orang selatan seperti aku dipukul seperti ini. Pasti sudah mati sejak lama. Mana mungkin masih hidup dan ngobrol denganmu dengan sehat. Aku selalu bawa ini. Video di bawah ini. Ini pasti kekuatan ajaib dari jimat pelindung. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Aku rela hidup mati demi kamu. Menghormatimu dengan teh sebagai pengganti arak. Sepertinya si bercak ini benar-benar mengakui aku. Dengan punya anak buah seperti ini. Sangat menguntungkan untuk perkembangan aku nanti. Bercak, kamu terlalu memuji. Kita tetap saling memanggil saudara ke depannya. Asal kamu tulus padaku. Saudara bersama-sama meraih sukses besar. Selanjutnya aku mau tanya kamu 3 hal. Tuan Wu, silakan perintahkan saja. Pertama, siapa yang ingin mencelakanmu? Kedua, kamu rencanakan apa? Ketiga, apakah jimat ini bisa dijadikan bisnis? Aku butuh kamu membantuku mencari sekelompok obat herbal langka. Obat herbal tua. Jimat ini tentu bisnis yang sangat menguntungkan. Pasti itu Cui Wenjun. Cui Wenjun ini kan orang Longhao. Aku lebih baik berbaik hati mengikuti arus. Soal beli obat. Sebaiknya beli obat yang bagus. Ngapain beli obat tua? Tuano. Jimat ini pasti bisa dijadikan bisnis. Dan itu bisnis yang sangat menguntungkan. Tidak tahu bolehkah aku jadi agen tunggal untuk ini? Dan pasti akan berhasil. Tidak tahu bolehkah aku jadi agen tunggal untuk ini? Bah. Bisnis jimat ini bisa kuberikan jadi agen tunggal untukmu. Setiap lembar 500.000. Soal kamu jual berapa? Itu urusanmu. Tapi aku akan mengendalikan jumlah total jimatnya. Oke. Orang yang mencelakanku pasti Cui Wenjun. Karena dia juga musuh Tuan Long Mu, tenang saja. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Tuan Long. Kamu beli obat buat apa? Sayang. Hal yang seharusnya tidak ditanya jangan ditanya. Tuan Long, tenang saja. Aku masih punya beberapa relasi dan sumber daya. Aku akan langsung atur mereka mencari dan membeli.
Kaking. Kudengar keluarga Cui sedang berusaha keras melawan Long Hao. Menurutmu kita harus pakai kekuatan membantu dia tidak? Kalau Long Hao ini, bahkan keluarga kecil Cui saja tidak bisa dia selesaikan. Bagaimana dia bisa berdiri tegak di Qiancheng? Bagaimana dia bisa menonjol di Provinsi Kun? Apalagi pantas untuk UR kita. Long Hao, kamu harus semangat ya. Aku percaya padamu. Semua, dengar-dengar di Qiancheng. Ada yang menjual jimat dengan energi ajaib. Katanya harganya 1 juta per lembar. Katanya memang begitu. Sulit didapatkan. Betul. Aku sudah menyeret banyak orang tapi belum ada yang berhasil. Tidak kusangka kalian tertarik dengan barang ini. Aku sebenarnya punya beberapa. Wah, Pak Yu. Pak Yu ini memang serba bisa ya. YK. Usir semua bisnis yang berhubungan dengan keluarga Cui. Serahkan semua bukti suap kepala desa Cui ke kejaksaan. Beritahu para saudara. Kita tidak akan melindungi wilayah keluarga Cui sama sekali. Tuan Long. Bisnis jimat pelindung sangat laris. Orang-orang yang beribadah dan punya sedikit harga diri pasti ingin punya satu. Sekarang 1 lembar harganya sudah 1 juta. Susah didapat. 20 lembar jimat pelindung pertama yang Anda beri padaku. Sekarang sudah berubah jadi 20 juta. Aku sudah mikir-mikir. Mulai sekarang, tidak peduli jimat ini laku berapa banyak. Kamu tetap dapat 70% dari setiap lembar. Ini dia. Itu 1,4 juta. 1.400 juta. Fuck. Lihat produksi baju olahraga ini. Tambahkan sedikit saja. Mulai batch berikutnya. Mulai batch berikutnya. Aku rencanakan jual 150 triliun. Untuk sekarang cukup segini dulu. Semoga kedepannya lancar. Pak Li. Derimu kasih. Saudara tua ini. Derimu kasih. Long Hao, kamu akhirnya mau nelpon aku juga. Gimana? Hello Kaking. Long Hao nelpon aku bilang mau bayar utangnya ke aku. Bahkan bilang mau traktir aku makan. Dan bilang mau langsung ucapin terima kasih ke aku. Kamu temani aku ya. Sepertinya aku harus mulai lihat Long Hao dari sudut pandang baru. Kurang dari seminggu dia sudah mau bayar utangnya sendiri. Baiklah, Yue. Aku temani kamu pergi. Aku pengen lihat dalam seminggu ini. Long Hao sudah berubah jadi seperti apa. Pak. Obat-obat langka dari tahun-tahun lalu, seperti ginseng ratusan tahun, anggur merah 50 tahun dan semacamnya. Di pasar sangat sulit didapat. Untuk sementara cuma dapat ini saja. Obat-obatan langka itu bisa memperpanjang umur. Semua sudah dikoleksi oleh orang-orang kaya. Kalau tidak, kiri di koleksi orang lain. Atau beli di lelang. Baik, Pak Leng. Aku akan minta saudara-saudara segera mencari tahu. Cek siapa yang punya koleksi. Selain itu, mereka juga diminta awasi. Cari tahu ada lelang di mana. Obat ini juga cukup bagus khasiatnya. Hanya saja tidak bisa dibandingkan dengan obat langka itu. Aku akan pakai yang lain dulu. Terima kasih atas bantuan kamu dan teman-teman. Meskipun ini bukan obat langka, tapi termasuk bahan obat yang berharga dan bagus. Cuma segini saja. Paling nggak puluhan ribu lah. Siskar ini juga lumayan ngerti soal mobil, ya. Dayam.
Ini adalah pil pengumpul energi yang gak perlu bahan obat langka, yang biasanya dipakai penyihir tua. Bahannya saja harganya sampai puluhan ribu. Akhirnya dibuat jadi 3 pil pengumpul energi ini. Membuat pil benar-benar boros uang, ya. Ini seharusnya level latihan energi tahap 3. Tuan Longgi. Kamu cuma ngajak kita, UR, makan di restoran itu aja? Kok kurang sopan banget sih? Itu restoran terbaik di seluruh kota. Loh, 2 nona bangsawan ini emang susah dilayani. Ya, Tapi memang kurang sopan banget. Restoran kapan saja bisa pergi. Aku mau kamu traktir kita sesuatu yang spesial. sesuatu yang spesial buat 2 nona bangsawan kaya ini. Apa sih yang lebih spesial lagi? Kita mau makan masakan rumahan. Kamu yang masak langsung buat kita. Kakakini. Kamu setuju nggak? Setuju, setuju. Katanya pria sejati bisa mengatur negara besar. Dan juga bisa memasak makanan enak. Tuan Wong. Kamu harus masak sendiri buat kita baru bisa disebut sopan. Shang Guan Yu bantu aku keluar dari kesulitan. Malah bantu aku hemat uang. Kupikir dia mau buat aku susah. Tapi ternyata, dia cuma minta makan 1 kali masakan rumahan saja. Wang Giao, aku bantu kamu, ya. Nona Shengwan, ini kan kamu yang minta. Kamu duluan istirahat saja. Aku bisa urus sendiri. Nona Yusher, Nona Shengwan. Maaf merepotkan kalian. Ini tumis telur tomat, ikan merah kecap. Kentang serut ini dari kecil favoritku. Entah cocok atau enggak sama selera kalian. Kalian maklum saja ya. Maaf merepotkan kalian. Entah cocok atau enggak sama selera kalian. Maklum saja, maklum saja. Kakakin. Coba ini juga enak. Long Hao, kamu hebat juga. Ya, masakannya benar-benar enak. Nanti sering-sering masak buat aku, ya. Sungguh nggak kelihatan. Long Hao ini ternyata pria yang berharga. Sepertinya penilaianku waktu itu terlalu gegabah. Nona Shengwan. Ini ada 4 juta. Ini aku kembalikan ke kamu. Long Hao, uang ini aku kasih buat kamu. Kamu benar-benar nggak perlu bayar balik. Apalagi aku cuma kasih 2 juta ke kamu. Long Hao ini nggak cuma punya harga diri. Jujur, tapi juga cukup mampu. Ya, kurang dari seminggu ini, dia sudah bisa mengembalikan 400.000. Nona Wu. Uang ini, harus dikembalikan. Itu pasti. Waktu pinjam juga sudah bilang ini utang. Apalagi sudah ada bukti pinjamannya. Anda, jangan sampai saya jadi orang yang gak bisa dipercaya. Sekaligus, saya benar-benar sangat berterima kasih sudah meminjamkan 200.000 ini. Itu benar-benar sangat membantu saya. UR harus bayar utang. Itu sudah semestinya. Kalau Pak Long sudah begitu tulus, kamu harus bantu dia. Biar dia jadi pria yang bisa pegang kata-katanya. Baiklah,
Saya bisa menerima pembayaran kamu. Tapi kamu harus janji 2 syarat ini. Baiklah, saya bisa menerima pembayaran kamu. Tapi kamu harus janji 2 syarat ini. Syarat yang terkait itu apa saja? Kalau saya nggak bisa, gimana? Kenapa nggak berani janji? Bulan ini ada trik apa lagi? Baik, aku janji sama kamu. Kakinji. Kamu harus jadi saksi untuk aku. Biar nanti gak ada yang berubah pikiran. Nona Shangwan. Kalau saya sudah janji, Anda harus benar-benar lakukan. Baiklah, sepaka. 1 kata. Pertama, kamu harus masakan aku makan secara berkala. Waktunya aku yang atur. Kedua, besok temani aku ke sebuah acara. Aku akan kenalkan kamu dengan beberapa orang berpengaruh di Qiancheng. Ini kenapa tiba-tiba? Rasanya aneh banget. Besok temani aku ke sebuah acara. Aku akan kenalkan kamu dengan beberapa orang berpengaruh di Qiancheng. Kedua, Sirat itu. Iya, cuma 2 syarat itu. Ini urusan kecil saja. Ini syarat apa sih? Apalagi yang kedua, bukannya jelas-jelas bantu diri sendiri? Kamu tadi sudah jamin dengan jempol. Loh, jangan sampai berubah pikiran. Besok sore aku suruh sopir jemput kamu. Ayah, kamu harus minta tolong sama Pak San, supaya dia bantu aku. Tolong keluarga Cui kita ya. Saya Cui Chunjang dari grup Cui. Saya ada undangan resmi. Kami mendapat pemberitahuan. Siapapun yang bernama Cui dilarang masuk sama sekali. Paksa. Paksa. Oh, tidak ada. Saya juga harus pelan-pelan menyesuaikan diri. 3 orang itu bukan dari Qiancheng, kecuali keluarga Shangguan, kepala dari 3 keluarga besar lainnya. Keluarga Qian. Qian Sanli. Keluarga San. San Eping. Lideren dari keluarga Li. Keluarga Li selalu bersikap netral, tidak memusuhi siapapun. Keluarga San justru selalu ingin menekan keluarga Qian. Tapi kelihatannya mereka juga mengincar tanah keluarga Shangguan kita. Namun itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Mereka terlalu kaya. Keluarga Jia memang selalu dekat dengan keluarga kita. Banyak bisnis mereka yang diperkenalkan oleh keluarga kita. Anak sulung keluarga Qin. Juga terkenal di antara banyak pelamar di sini. Saya dan Qian Bin cuma teman bermain sejak kecil. Kita seperti saudara. Kalau mau sukses dalam karir, pasti harus ada. Sebentar lagi saya mau pergi dulu. Nona Shangwan. Lama tak jumpa. Hahaha. Sudah lama dengar nama Nona UT. Hari ini bertemu langsung. Merupakan kehormatan besar. Nona Shangwan. Lama tak jumpa. Hahaha, Paman San. Halo, Paman Qian. Halo, Paman Li. Halo. ayah saya akhir-akhir ini sibuk di ibu kota. Jadi pertemuan tahunan ini hanya mengutus saya yang masih muda untuk hadir. Mohon maaf kepada para paman. Ini adalah putri keluarga Yuchi yang terpandang di ibu kota. Sahabat dekat saya. Yu Xinggi. Hahaha.
Sudah lama dengar nama Nona UT. Hari ini bertemu langsung. Merupakan kehormatan besar. Halo para paman, mohon para paman berkenan membantu. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Para paman sekalian, saya ingin memperkenalkan seorang teman. Ini adalah penyelamat Nona Shangguan Yu, juga teman baik saya, Long Hao. Mohon para paman berkenan membantu. Halo para paman. Saya Lon Hao. Salam hormat. Kedepan mohon para paman berkenan membantu saya. Anak muda yang berbakat dan menjanjikan. Paman Kian, apakah belakangan ini kondisi kesehatan Anda kurang baik? Paman Kian, apakah Anda akhir-akhir ini merasa tidak enak badan? Anak muda ini kelihatannya pintar. Tapi pandai bicara juga. Long Yao, kamu ini memang bodoh. Kok bisa begitu gak pandai bicara sih? Ini bakal seru nih. Terserah mau gimana. Saya cuma mau nonton aja. Paman Qian, apakah akhir-akhir ini saat siang Anda sering merasa sakit kepala hebat, lalu tiba-tiba terbangun di malam hari? Sangat gelisah, tidak bisa tidur lagi. Tuan Long, bagaimana Anda bisa tahu kondisi ayah saya? Apakah ada obat yang bisa menyembuhkannya? Tuan Qian, apakah Anda belakangan ini merasa energi Anda luar biasa penuh, dan segala sesuatunya berjalan lancar? Semua perubahan ini, apakah semuanya dimulai sejak Anda mendapatkan giok itu? Benarkah begitu? Pangeran Long, bagaimana Anda tahu? Beberapa waktu lalu, saya memanggil seorang ahli untuk membuat 2 giok. Beberapa waktu lalu, saya memanggil seorang ahli untuk membuat 2 giok. Satu saya bawa sendiri. Satu lagi saya berikan kepada anak saya. Apakah Long Yao benar-benar sebaitu? Tuan Tian, bolehkah saya melihat Jaik yang Anda kenakan? Pangeran Long buru-buru keluar hari ini. Gioknya tidak dibawa. Tidak tahu Anda memang tidak bawa atau tidak percaya. Kalau begitu, silakan minta pada saya sendiri. Nona Shangguan, teman di sekitar Anda semua adalah ahli tersembunyi. Paman Qian, Tuan Qian, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian jaga diri baik-baik. Dalam 3 hari, kalau butuh, cari saya kapan saja. Kakak Kili. Kamu pikir apa yang Long Hao katakan benar? Apa dia gila? Ucapan itu bisa menyinggung keluarga Kian. Aku rasa Long Hao tidak akan sembarangan bicara. Soal benar atau tidaknya. Dalam beberapa hari akan kelihatan hasilnya. Long Hao, kamu tenang saja. Meski berurusan dengan keluarga Kian, aku akan melindungimu. Yuera, kemarin ayahku pulang. Malamnya makin tidak enak badan. Dibawa ke rumah sakit. Berbagai pemeriksaan tidak menunjukkan hasil. Dokter baru saja mengeluarkan surat kritis. Suruh aku siapkan segala sesuatunya. Bisakah kamu telepon Tuan Lin? Minta tolong supaya dia menyelamatkan ayahku. Prajurit, jangan panik dulu. Aku akan bilang ke Long Hao. Tapi aku pikir sebaiknya kamu yang langsung minta tolong padanya. Aku beri nomor telepon dan alamatnya. Pandren Long, aku yang salah tidak mengenali orang hebat. Tolong selamatkan ayahku. Kalian ini, saat baik sombong sekali. Ketika ada masalah malah singing seperti anjing. Kalau waktu itu kamu dengar aku, tidak akan jadi seperti sekarang. Tuan Su Itu. Aku juga tidak begitu tahu keadaan ayahmu. Harus masuk dan lihat sendiri. Aku juga tidak punya waktu. Hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Paman Kian, aku berani mencoba.
Ah. Paman Hei, saya yang muda berani mencoba sekali ini. Sure. S. Tak kusangka, energi jahat dunia bisa menaklukkannya. Bahkan bisa saya manfaatkan. Seharusnya sudah sampai tingkat 4 latihan energi. Saya ini seharusnya sudah sampai tingkat 4 latihan. Oh, sayang. Putra Naga, terima kasih banyak atas nyawamu yang kau selamatkan. Ayo, duduklah. Putra Naga, terima kasih atas nyawa yang telah kau selamatkan. Kau adalah penyelamat keluarga, Jin kami. Saya, Tian Bin, akan selalu patuh dan setia padamu. Tuan Muda Kian, bolehkah saya lihat liontin Ziok yang kau pegang itu? Dirimu kasih. Liontin giok ibu dan anak ini disuntikan dengan energi jahat. Itu bisa menyebabkan perpindahan energi. Inilah sebabnya mengapa Tuan Muda Jin semakin langkar jalannya. Sedangkan Paman Kian semakin kurus kering. Oh, jika tidak segera dipecahkan, akan menyedot habis-habisan. Sekarang saya sudah menaklukkan energi jahat dalam liontin ini. Lain Jaik ibu dan anak ini. Tidak lagi menghisap esensi kehidupan dari Tuan Tua Kian. Tidak akan memindahkan tenaga hidup ayahmu kepadamu. Jadi kamu juga tidak akan bersemangat berlebihan seperti dulu. Mengenai Tuan Tua Kian. Sebenarnya dia tidak sakit. Hanya terus-menerus dihisap esensi hidupnya oleh liontin giok ibu dan anak itu. Jadi sekarang Tuan Tua Kian hanya perlu istirahat dengan baik. Maka dia akan sembuh. Putra Naga, saya, Kian, benar-benar harus berterima kasih berat padamu. Jika ada permintaan apa saja, silakan katakan. Paman Kian, saya hanya ingin membantu sebisa mungkin. Anda tak perlu keberatan. Saya tidak minta balasan apapun. Tapi bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Karena kau sudah menyelamatkan nyawaku. Apapun syaratmu akan saya setujui. Paman Qian, bolehkah kau berikan layanan Jaik ini padaku? Putra Naga. Karena liontin giok ini ada energi jahatnya. Kami sebenarnya ingin menghancurkannya saja. Kalau Anda mau liontin giok, ayah saya punya banyak koleksi. Silakan pilih sesuka hati. Kalau Anda mau liontin giok, ayah saya punya banyak koleksi. Silakan pilih sesuka hati. Liontin giok ibu dan anak ini memang agak berbahaya. Tapi selama bisa menghilangkan energi jahat ibu dan anaknya, ini tetap bisa jadi bahan alat sihir yang bagus. Jadi saya berani mengajukan permintaan ini. Kalau kalian mau hancurkan, lebih baik manfaatkan saja dan berikan ke saya. Putra Naga, kau sudah berbuat baik menyelamatkan nyawaku. Mana bisa hanya dengan liontin giok kecil ini mewakili rasa terima kasihku. Kau harus beri aku kesempatan. Kalau tidak aku tak akan tenang. Terima kasih Paman Kian. Aku juga dengar keluarga Kian punya banyak koleksi obat langka dan berharga. Kalau begitu, tolong Om Kian berikan sedikit obat tua agar aku bisa beristirahat. Sama-sama. Pingia, kamu ambilkan sebatang ginseng tua berusia 100 tahun untuk diberikan kepada Tuan Long. Oh, ada lagi. Mulai sekarang, Tuan Long. Kalau ada apa-apa, kamu bisa datang mencari aku. Ya, baiklah, terima kasih banyak Om Kian. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, kamu bisa datang mencari aku. Benar-benar terima kasih banyak, Om Kian. Haha, jangan sungkan. Yue. Tuan Shen. Ini ginseng tua berusia 100 tahun yang aku kumpulkan di Nanyang.
Jimat pelindung dari Tuan Wong. Bisnisnya sangat lancar. Semuanya berjalan lancar. Jika kita bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Kian dan jaringan relasinya, kita bisa lebih mudah mempromosikan di tempat lain di kota Kun. Melakukan ekspansi. Selain itu, saya dapatin satu Lingji Beruja Seredestan. Jadi aku langsung membawanya ke sini untukmu. Baru saja dapat sebatang ginseng tua berusia 100 tahun dari keluarga Kian. Sekarang sudah bawa sebatang Lingzi 100 tahun. Benar-benar seperti mendapat pertolongan dari surga. Chun Lao Iyao, kamu sudah repot-repot. Soal kerja sama dengan keluarga Kian, aku sudah ada aturannya sendiri. Kamu seharusnya sudah naik 2 tingkat. Sekarang sudah pada tingkat Ki latihan 6. Long Hao, kamu hebat. Soal kamu menyembuhkan Qin Sanli, seluruh masa depan sudah tahu. Aku seharusnya naik 2 tingkat. Sekarang sudah pada tingkat Ki latihan 6. Long Hao, kamu hebat. Soal kamu menyembuhkan Qian Sanli, seluruh kota Qian sudah tahu. Pagi ini, keluarga Qian bahkan datang ke rumah kami untuk mengucapkan terima kasih. Long Hao, kamu luar biasa. Aku sudah bilang aku tidak salah pilih kamu. Kamu hari ini ngapain? Aku ingin bertemu kamu. Nona Shengwan, kamu masih ada urusan penting hari ini. Aku nggak ada waktu buat dengerin. Kamu Long Yao. Ada hal yang lebih penting dari Shang Guan Yu ingin bertemu kamu? Apa itu? Baiklah. Kamu dulu yang urus pekerjaan seriusmu. Setelah selesai, pastikan hubungi aku ya. Aku tunggu teleponmu. Bolehkah aku jadikan Liontin Gyoku sebagai Liontin Ibu? Jadi Liontin Ibu dan anak ini keduanya menjadi Liontin anak. Jadi aku bisa berikan kedua Liontin anak ini kepada orang yang paling penting bagiku. Pertama, bisa merasakan keselamatan mereka. Kedua, Liontin itu sendiri juga bisa melindungi mereka. Satu pasti untuk ibu, satu lagi. Kalau tidak, aku akan berikan diriku sebagai balasan untukmu. Kita bertemu lagi secara pribadi. Aku merasa lebih baik sekarang. Aku percaya padamu. Aku butuh kamu. Aku ingin bertemu denganmu. Aku sudah lama tahu tentang kamu. Lalu tentang hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Memang agak licik juga sih. Sejak aku ikut Pak Long, aku sudah berubah jadi orang baik. Makanya aku ingin belajar dari Tuan Kian. Untuk menjalankan bisnis yang benar. Baiklah. Kamu harus tunjukkan penampilan yang baik. Jangan sampai aku kecewa. Apalagi membuat Pak Long kecewa. Tenang saja, Tuan Kian, aku pasti akan melakukannya. Berikutnya ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, susun data dasar tentang industri jimat pelindung dan juga informasi pembeli yang ada, berikan padaku. Kedua,
Tanah yang kita gunakan untuk membangun taman industri perawatan. Sedikit ada masalah pembongkaran yang belum bisa diselesaikan. Kamu cek apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Oh, Ketiga. Kamu dan teman-temanmu beli beberapa pakaian. Kita ini hidup sehari-hari. Tuan Kian, Anda benar sekali. Aku akan segera mengerjakannya. Bagus. Halo, Jean-Bo. Atur semuanya ya. Semua orang dari keluarga Jui dan keluarga Kian yang terkait. Sekaligus diblokir. Oh. Oh ayah. Sekalian lihat reaksi keluarga lain. Kedua liontin giok ungu ini sekarang memiliki kekuatan spiritual. Cukup untuk melindungi pemiliknya. Ini adalah versi super dari jimat pelindung. Pembukaan kekuatan liontin juga bisnis yang sangat bagus. Bisa ditargetkan ke pasar kelas atas. Tuan Qian. Pak Long sudah atur kelompok pisau itu. Sekarang tinggal lihat performanya. Mengenai keluarga Cui, aku percaya dengan kehadiran keluarga Kian. Keluarga lain juga akan ikut memblokir mereka. Tuan Kian, terima kasih sudah repot-repot. Terima kasih, Pak Long. Sama-sama, ini hal kecil saja. Aku sedang memikirkan tentang industri besar perawatan kesehatan. Ingin berdiskusi dengan Anda dengan baik. Warisan kemampuan diri sendiri. Pengobatan Tao, ilmu sihir dan teknik kultivasi rahasia. Ditambah dengan industri besar dan jaringan relasi keluarga Kian. Ini benar-benar bisnis besar yang bisa diandalkan. Tuan Kian, terima kasih sudah repot-repot. Terima kasih. Ini benar-benar bisnis besar yang bisa diandalkan. Benar-benar pandangan para pahlawan sama-sama tajam. Begitu, Pak Long. Aku akan suruh sopir menjemput Anda sekarang juga. Kita bicara langsung. Dengan berkembangnya Pak Long, pasti usaha kita punya masa depan cerah. Tapi tetap mengandalkan kejeniusan bisnis Tuan Kian. Kalian kecil, saya saja. Tidak sebanding. Mana mungkin? Penyakit Nona Shangguan pasti sudah saya sembuhkan. Baik, saya segera ke sana. Nona Shangguan, Anda merasa tidak nyaman di mana? Begitu melihatmu, aku langsung sembuh. Seorang putri keluarga kaya raya, main pakai trik Kesselbagani, ternyata sangat peduli pada diri sendiri. Nona Shangguan, kenapa tanganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu belum makan kan? Temani aku makan malam, ya. Telur orak-arik tomat. Ika kekekap. Kentang serut ini makanan favoritku sejak kecil. Telur orak-arik tomat. IGA kekap. Kentang serut. Ini makanan favoritku sejak kecil. Ini pertama kalinya aku masak sendiri. Long Hao, kamu berani makan? Kalau ada masalah, aku nggak tanggung jawab ya.
Ini liontin giok yang sudah saya beri doa khusus. Liontin ini punya ikatan dan sensasi dengan yang aku pakai sekarang. Selain jadi jimat pelindung, juga bisa membuat aku tahu kalau kamu dalam bahaya. Ini semacam tanda cinta ya? Pagi tadi aku masih bingung antara dua liontin giok ungu. Satu untuk ibu, satu lagi untuk siapa. Kenapa? Baru saja tanpa pikir panjang langsung ku kasih ke Nona Shangguan. Kenapa? Mau menyesal? Kenapa? Mau menyesal? Pak, Anda sudah pulang. Papa, kamu sudah pulang. Papa, ini pacarku Long Hao. Kamu anak perempuan Shangguan Shiwan. Hei Kar Shangguanyo.